lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sama-sama katakan, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saya undang jemaat untuk berdiri. Saya ingin jemaat menyanyikan dari awal. Sendiri, amin. Tuhan, hanya Kau satu-satunya yang mengerti hati kami, Tuhan. Yang mengerti kami sampai kedalaman hati kami, Tuhan. Dengan iman kami, Tuhan, kami mau pegang tangan-Mu yang kuat, Tuhan. Karena kami percaya bersama-Mu kami mampu. Haleluya, Yesus. Seperti Kau Tuhan, ku berjalan dalam lembah gelap. Ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri.
Tuhan di dalam hidup kami. Kami perlu tuntunan-Mu ya Yesus. Ku tak berani jalan sendiri di dalam hidup ini Tuhan. Tuhan Kau tolong Tuhan setiap kami yang pagi hari ini Tuhan datang mencari wajah-Mu dan yang memuji memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan Kau tolong Tuhan setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang tidak pernah membiarkan kami untuk jalan sendiri. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Kau bertakhta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang Kau persiapkan. Urapi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan, Kau sembunyikan di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Siapa di sini masih dan terus merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Saya melihat tangan-tangan yang terangkat, menandakan bahwa apapun dalam keadaan apapun kita mau tetap mengakui bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Walaupun kita dalam kehidupan kita seringkali ada hal-hal yang di luar dari apa yang kita rencanakan, di luar dari apa yang kita harapkan, tapi kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang tadi kita nyanyikan, bahwa ada tangan Tuhan yang kuat yang menuntun kita di jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 kita akan membaca beberapa ayat di sana mulai dari ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Saya rindu untuk kita bergantian membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Saya membaca ayat 29, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan ayat 30 dan 31 kita baca bersama-sama. Yang sudah menemukan katakan amin. Ya, 29 saya, 30 Bapak Ibu, 31 kita baca bersama. 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bersama-sama 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak. Yang setuju katakan amin. Ya, kita melihat Bapak Ibu Saudara renungan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya ini, dan saya berikan judul kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, menanti-nantikan Tuhan. Nah, bicara tentang menanti-nantikan, ya kalau kita tadi sudah baca ayat ini bahwa ayat ini berlatar belakang dari umat Tuhan yang ada, yang sedang dalam penawanan. Tapi kita melihat Bapak Ibu Saudara sedikit arti daripada menantikan. Ya, menantikan itu biasanya memiliki pengertian menunggu kedatangan orang atau sesuatu yang akan datang. Tentu saya yakin bahwa kita semua yang hadir pada pagi hari ini pasti hari-hari ini sedang ada, maksudnya sedang ada yang didoakan. Ya, entah itu mungkin untuk diri sendiri, entah itu mungkin untuk anak ya, atau untuk keluarga, atau mungkin untuk usaha dan pekerjaan. Yang hari-hari ini ada pokok doa, katakan amin. Ya, kalau nggak ada pokok doa berarti ya puji Tuhan ya. Tapi saya yakin bahwa selalu ada doa yang dinaikkan ya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, pasti ada yang namanya penantian. Ya, pasti ada sesuatu yang kita nantikan. Yang kita nantikan apa? Adalah jawaban dari setiap doa-doa kita. Betul? Ya, yang kita nantikan adalah bagaimana Tuhan menyatakannya dalam kehidupan kita ya, dalam hal-hal yang kita doakan. Dan biasanya seorang manusia kita dalam keadaan apapun, kita biasanya juga sering menanti-nantikan. Ya, biasanya kalau mungkin di dalam kehidupan sehari-hari, ya kita menanti-nantikan. Ya, kalau yang bekerja tentu menanti-nantikan kapan ini ya, bulan ini habis ya. Kalau bulan habis kan tandanya
gajian gitu ya. Ada yang dinantikan gitu kan. Kalau yang berladang, berkebun, ada yang dinantikan. Apa yang dinantikan? Kapan tanamannya ini menghasilkan, berbuah ya, panen. Dan kalau orang-orang tua biasanya menanti-nantikan, kalau orang yang baru masuk pernikahan menantikan anak ya. Orang yang anaknya sudah bertambah ya, bertumbuh, bertambah, menanti-nantikan anak ini akan jadi apa, betul ya kan? Mungkin anak dari Bapak Ibu Saudara ada yang usianya masih kecil, ada yang sudah pemuda remaja, ada mungkin yang sudah dewasa, ada yang sudah menikah kembali ya, maksudnya sudah kembali menikah gitu karena dewasa ya, dia melahirkan juga seorang cucu. Jadi rentang hidup atau siklus kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya penantian ya, dari yang namanya menantikan ini Bapak Ibu Saudara. Tentu di dalam kata penantian atau menantikan ini pasti ada rentang waktu yang harus kita lalui, betul? Orang yang baru menanam sesuatu ya, menanam benih, tidak mungkin dia baru tanam hari ini terus besok dia lihat, udah keluar buah ya. Tahu-tahu dia lihat, udah keluar buah gitu kan. Tahu-tahu dia ambil gitu kan. Tahu-tahu kebunnya orang ya kan. Salah, kebunnya dia kan belum berbuah, baru ditanam kemarin ya. Jadi apa? Segala sesuatu ada rentang waktunya Bapak Ibu Saudara. Ya, ada waktu yang kita harus tunggu untuk menanti jawaban atau menanti sesuatu yang akan datang dalam kehidupan kita. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara, tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami hal-hal seperti itu. Ya, kita melihat bahwa tokoh Alkitab juga mengalami hal-hal yang demikian. Yang pertama kita melihat bahwa tokoh Alkitab di sana adalah Yusuf. Ya, Yusuf dia menantikan, punya penantian juga. Ya, tolong dibantu di slide berikutnya. Yusuf menantikan apa yang dinantikannya. Ya, Yusuf dia menanti selama berapa lama Bapak Ibu Saudara? 13 tahun. Apa yang dinantikan oleh Yusuf? Penggenapan dari mimpi yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan berikan mimpi kepada Yusuf kan. 2 kali dia bermimpi. Yang intinya sama, yaitu Tuhan mempunyai rencana atau rancangan di mana hari depan Yusuf ini menjadi seorang pemimpin. Dan kita melihat bahwa kisah Yusuf ini tertulis pertama kali dalam kitab Kejadian pasal 37. Di situ ditulis bahwa Yusuf masih sangat muda, usianya 17 tahun. Dia sudah mendapat mimpi dari Tuhan menjadi seorang pemimpin. Tapi kita melihat Yusuf tidak langsung jadi pemimpin Bapak Ibu Saudara. Dia harus menunggu selama 13 tahun. Tepatnya di dalam Kejadian pasal 41, dia baru menikmati ya penantian yang telah lama dia tunggu-tunggu itu ya, dari mimpi dan penglihatan yang Tuhan berikan, Yusuf baru alami setelah menunggu selama 13 tahun. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, Yusuf ketika dia bermimpi, ketika dia dapat sesuatu visi dari Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, Yusuf tidak langsung diangkat menjadi seorang pemimpin. Bahkan Yusuf mengalami persoalan-persoalan dan pengalaman kehidupan yang sulit. Ya, Yusuf ketika dia habis mimpi, dia ceritain mimpinya kepada saudara-saudaranya. Mungkin pikirnya Yusuf, dia kan sebagai seorang yang masih muda, masih polos, dia cerita ke saudara-saudaranya. Mau tahu gak saya mimpi semalam gini-gini. Pikirnya dia, ya ketika dia ceritakan mimpi, orang mungkin akan senang, ya, akan menyambut dengan gembira, senang, mendukung dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika Yusuf menceritakan hal itu, justru itu menjadi bumerang terhadap dirinya. Saudara-saudaranya akhirnya jadi marah. Wah, Yusuf mau jadi pemimpin atas kita, padahal dia adik kita, ya, adik kita yang kedua terakhir. Tapi dia mau jadi pemimpin atas kita. Akhirnya dimaknai atau diartikan oleh saudara-saudaranya sebagai hal yang tidak baik. Dan Yusuf dijual, dibuang ke Mesir, ya. Tuhan izinkan untuk Yusuf ini keluar dari rumah yang dalam
yang ibaratnya dia sebagai seorang muda, dia masih tinggal di rumah, dia masih menikmati ya kebersamaan dengan keluarga, tiba-tiba langsung terputus karena dijual. Pengalaman-pengalaman kehidupan Yusuf ya berangkat dari mimpi dan penglihatan ini. Tapi Yusuf mau menanti janji Tuhan. Setelah dia dijual, dia dipekerjakan ya di rumah Potifar, lalu dia difitnah, lalu masuk penjara. Di penjara pun dia merasa bahwa wah, kayaknya setelah di penjara dia dapat mimpi lagi, sepertinya ada jalan keluar pikirnya. Karena apa? Karena dia sudah mengartikan mimpi dari juru roti dan juru minuman yang adalah pejabat kerajaan. Dia bilang, kalau nanti kamu keluar, ingat saya ya, bilang sama Firaun. Tapi ternyata dilupakan selama 2 tahun. Kita melihat Yusuf tetap dalam penantiannya. Dia tidak menjadi lemah. Ya, seperti kitab Galatia bahwa jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab jika kamu tidak menjadi lemah, kamu akan menerima upahnya. Jadi Yusuf dalam penantiannya dia tidak menjadi lemah, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah Musa. Ya, Musa di dalam kitab Keluaran dia dipanggil Tuhan dengan cara yang ajaib. Ya, dia lihat ada semak belukar, tiba-tiba seperti terbakar. Ya, pengalaman yang belum pernah terjadi saat itu. Jadi dia menerima panggilan Tuhan dengan tanda yang heran, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita melihat bahwa apakah setelah pertemuan dengan Tuhan di semak belukar yang menyala-nyala itu dia langsung jadi pemimpin Israel? Tidak. Ya, Musa harus diizinkan Tuhan untuk berada di Midian selama 40 tahun. Dia menunggu. Ya, tanda kutip dia sekolah dulu di Midian. Ya, lewat sekolahnya Tuhan. 40 tahun dia menanti. Ya, apa sih maksud Tuhan ketika menampakkan diri di semak belukar? Untuk mengeluarkan bangsanya, untuk menjadi pemimpin, mengadakan eksodus keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Tapi nyatanya tidak langsung, Bapak Ibu Saudara, dia harus menunggu 40 tahun. 40 tahun dia harus menikmati masa-masa sendiri dengan Tuhan di Midian. Tidak ada orang yang menolongnya, tidak ada orang yang memuji-mujinya, karena sebelumnya dia tinggal di istana. Ya, tinggal di istana Firaun, di istana Mesir. Banyak orang mengagung-agungkan Musa karena Musa salah satu bagian dari anggota keluarga kerajaan. Tapi Tuhan izinkan dia untuk ke Midian. Masa-masa di mana dia tidak lagi menerima hal-hal yang memuji dirinya mungkin barangkali. Tapi Musa lalu itu semua Bapak Ibu Saudara. Selama 40 tahun dia tidak menjadi lemah. Dalam penantiannya dia tidak menjadi lemah. Dan yang ketiga adalah Abraham. Kita mengenalnya sebagai Bapak orang beriman. Dia juga harus menunggu. Ya, di umur 75 ketika janji Tuhan kepadanya disampaikan, ketika Abraham dipanggil Tuhan dalam Kejadian pasal 12, di situ Abraham berumur 75 tahun. Ya, setelah berjalan bersama dengan Tuhan, ikuti panggilan Tuhan, dia harus keluar dari tempat tinggalnya, dari rumah bapaknya. Karena apa? Ya, bukan berarti tokoh-tokoh Alkitab di sini kan rata-rata semua keluar ya. Bukan berarti saya ngajarin anak-anak di sini, oh habis pulang ibadah langsung keluar dari rumah ya. Bukan ya. Maksudnya itu kenapa? Ada alasan-alasannya Bapak Ibu Saudara. Abraham itu kenapa disuruh keluar dari rumah bapaknya? Karena bapaknya yang Tera itu namanya, dia adalah seorang penyembah berhala. Tuhan mau pakai Abraham dan Tuhan mau pakai dia untuk keluar dulu ya dari tempat kediaman dia yang penuh dengan berhala, karena Tera ini seorang pembuat dari patung-patung berhala. Tuhan suruh dia keluar dulu. Keluar kemana Bapak Ibu Saudara? Tuhan gak bilang. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kita mungkin malam-malam Tuhan kasih mimpi, ayo pergi, tapi Tuhan gak ngomong kemana Bapak Ibu Saudara. Kira-kira kita pergi gak ya? Bapak ini, kamu besok harus pergi. Tapi gak dibilang pergi kemana. Kira-kira kita ikut apa enggak ya? Belum tentu ya, kita kan bingung. Aduh, ketika keluar dari rumah, ketika pamitan mungkin, tapi bingung mau kemana. Ya, tapi Abraham kita melihat Bapak Ibu Saudara, dalam penantiannya dengan Tuhan, ya bersama dengan Tuhan, dia menikmati perjalanannya dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, dia disuruh keluar dari rumah bapaknya,
ke negeri yang Tuhan nantinya tunjukkan. Tapi dia berjalan terus Bapak Ibu Saudara bersama dengan Tuhan. Dia menanti janji Tuhan itu selama, saya salah tulis di situ ya, harusnya 25 tahun ya. Menanti janji Tuhan selama 25 tahun. Kenapa? Karena ketika Abraham berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan, Tuhan berjanji. Ya, Tuhan bilang sama Abraham ketika dia berkemah. Tuhan bilang, Abraham keluar dari kemahmu, pandang keluar. Pandang kemana? Ke langit. Tuhan bilang, kamu lihat ke langit, lihat bintang-bintang yang kamu bisa lihat. Ya, terus Tuhan bilang apa? Kalau kamu bisa lihat bintang-bintang, demikian nanti banyaknya keturunanmu. Terus Abraham tentu secara manusia dia pasti berpikir Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena saat itu dia tidak punya anak. Terus Tuhan suruh dia keluar kemah, pandang ke langit, lihat bintang-bintang. Karena Tuhan demikian nantinya banyaknya keturunanmu. Sedangkan Abraham dia mungkin melongo sama istrinya. Lah kita aja gak punya anak. Terus usianya sudah tua. Ya Abraham 75, Sarah selisih 10 tahun. Ya, tentu dalam usia yang sangat tua. Bahkan Roma 4 katakan bahwa di masa tuanya itu pun Abraham tidak meragukan janji Tuhan tentang memberi keturunan ini Bapak Ibu Saudara. Dia nggak pikir-pikir, aduh dokter mana nih yang kita mesti tanya sarannya ya supaya kita bisa memperoleh anak dan lain sebagainya. Dia tidak berpikir hal itu Bapak Ibu Saudara, dia tidak bingung. Ketika Tuhan memberikan firman dan Abraham harus menanti, Abraham tidak bingung Bapak Ibu Saudara. Walaupun ada kejadian di mana Abraham salah ya karena mengikuti saran daripada istrinya Sarah ini untuk mengambil Hagar. Tapi kita melihat Abraham tetap dalam penantiannya. Tuhan berkata bahwa bukan dari Hagar, tapi dari istrimu lah sendiri akan terbit keturunan yang besar itu. Abraham harus menanti Bapak Ibu Saudara 25 tahun dan tepat di usianya yang 100. Dia baru memiliki seorang anak yang namanya Ishak, anak perjanjian. Kita melihat Bapak Ibu Saudara apa yang hari-hari ini kita nantikan. Dan sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara hal itu kita nantikan dalam kehidupan kita. Berapa lama pokok doa itu kita naikkan kepada Tuhan. Setahunkah? 2 tahun? 5 tahun? 10 tahun? Yang penting bukan masalah berapa lama ya atau berapa banyak tahun-tahun yang kita lewati, tapi yang Tuhan mau adalah apakah dalam tahun-tahun kita menunggu kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Apakah kita tetap dalam penantian itu atau kita sudah lama ya akhirnya sudah menjadi lemah. Nah, kata kitab Galatia, orang yang seperti itu tidak akan mendapat upahnya. Kenapa? Karena dia akhirnya jadi lemah Bapak Ibu Saudara. Mungkin ketika masih 2 tahun, mungkin masih 5 tahun, wah doanya mungkin masih sungguh-sungguh. Tapi udah lewat 5 tahun, kayaknya bukan ini deh ya. Kayaknya Tuhan gak jawab. Akhirnya doanya udah mulai ogah-ogahan. Nah kita akan melihat nanti ada tantangan ya di saat masa-masa penantian itu. Nah ayat yang kita baca Bapak Ibu Saudara dalam Yesaya 40 adalah keadaan di mana bangsa Israel, umat Tuhan saat itu merasa lelah. Ya, makanya firman Tuhan tadi berkata menyinggung tentang kata lelah, kata lemah dan tiada berdaya. Karena keadaan umat Tuhan saat itu sedang dalam keadaan itu Bapak Ibu Saudara. Mereka lemah, lelah, kecewa, bahkan kehilangan harapan. Kenapa? Karena melihat kenyataan yang harus mereka terima, yang harus mereka hadapi. Kenyataan apa Bapak Ibu Saudara? Mereka dibuang ke negeri tawanan, ke Babel. Ya untuk jadi tawanan. Selama berapa lama? 70 tahun Bapak Ibu Saudara. Tentu mereka merasa, wah kayaknya Tuhan sudah tidak sayang saya lagi. Saya dibuang, ditawan di negeri orang. Ya tidak menikmati kebaikan di tanah sendiri. Harus ditawan ke negeri Babel. Dipekerjakan di sana dan lain sebagainya. Mengalami aniaya dan penderitaan ya untuk rakyat-rakyat yang sebagian besar itu yang diangkut ke Babel. Kita melihat lewat keadaan umat Tuhan saat itu di dalam kitab Yesaya, kita mengerti Bapak Ibu Saudara dalam masa penantian pasti ada yang namanya tantangan. Ya, dalam menanti ya menunggu seseorang atau sesuatu yang akan datang.
Pasti ada tantangannya Bapak Ibu Saudara. Apa saja yang seringkali kita temui sebagai tantangan? Yang pertama, dalam masa penantian ya kita punya tantangan yang namanya ketidakpastian. Ya sama seperti tokoh-tokoh Alkitab yang tadi kita lihat. Yusuf, Musa, dan Abraham. Ya saya ambil 3 contoh yang pada umumnya kita dengar ya, yang familiar di telinga kita. Ketika Tuhan berjanji sama mereka, Tuhan ada menyebut gak di usia berapa Tuhan menggenapi janjinya? Ada disebut? Kalau di dalam Alkitab, kita semua yang pegang Alkitab kita tahu karena kita baca. Tapi saat itu mereka tahu, Yusuf tahu gak kalau dia di umur 30 baru nanti dia akan visi Tuhan baru digenapi dia jadi pemimpin? Tahu? Tidak. Ya. Musa apakah tahu dia harus diizinkan Tuhan di Midian 40 tahun? Juga tidak, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga Abraham. Ketika Tuhan suruh pandang ke langit, lihat bintang-bintang, apakah Tuhan bilang nanti ya supaya genap kamu 100 tahun baru ada ya keturunan itu baru aku berikan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita mengerti bahwa yang menjadi tantangan di masa-masa penantian kita Bapak Ibu Saudara adalah tentang ketidakpastian. Ya, apakah ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ada bilang, oh nanti ya kira-kira 2 bulan lagi saya kasih nyatakan jawaban doa dari yang Bapak Ibu Saudara berdoa, ya dari yang Anda berdoa. Ada gitu? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara, betul? Ya, mau hamba Tuhan kaliber manapun biasanya dan pada umumnya adalah tidak. Kenapa? Karena masa penantian itu punya tujuan di mata Tuhan. Ya, seorang hamba Tuhan bernama Peterson, dia berkata bahwa waktu yang Tuhan izinkan untuk kita menunggu sama pentingnya dengan apa yang kita tunggu. Ya, jadi pentingnya itu yang penting bukan apa yang kita nantikan itu, tapi waktu dalam penantian itu pun sama pentingnya Bapak Ibu Saudara. Karena kita akan menikmati banyak hal bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua yang menjadi tantangan kita Bapak Ibu Saudara ketika kita menunggu atau dalam masa penantian, yang kedua adalah godaan untuk menyerah. Ya, yang menjadi tantangan kita adalah godaan untuk menyerah. Ayub 2 ayat 9, perkataan dari istri Ayub kepada Ayub. Dia berkata apa? Masih bertekunkah kamu dalam kesalehanmu? Ya, masih bertekunkah kamu mengikuti Tuhan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kenapa? Karena Ayub saat itu sudah tidak berdaya. Ya, anak-anaknya meninggal, harta bendanya dirampas orang. Ya, semua lembu sapinya, semua ternak-ternaknya dirampas orang. Dan tubuhnya sendiri dia alami sakit penyakit yang sangat parah. Ya, dia mengalami sakit penyakit ya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya bayangkan, aduh gimana Ayub ini ya. Dia tidur sakit, dia duduk juga sakit, dia berdiri juga sakit. Kan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, sampai telapak kakinya. Dia berdiri pun sakit. Ya, karena penyakitnya bisul-bisul dalam seluruh badannya. Kita melihat dalam tantangan itu Bapak Ibu Saudara, ada godaan untuk menyerah. Bahkan seperti Ayub Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan pun Tuhan izinkan ya ada orang-orang yang dekat dengan kita pun ya membuat atau menggoda kita untuk menyerah. Sama seperti Ayub 2 ayat 9 ini. Orang terdekatnya dan satu-satunya karena anak-anaknya semua sudah meninggal. Ya tertimpa bencana. Ya rumah yang mereka sedang mengadakan perjamuan tiba-tiba rubuh dan anaknya mati semua. Dan hanya satu orang terdekat Ayub yaitu istrinya. Istrinya malah berkata apa? Masih bertekunkah kamu dalam kesalehanmu? Karena apa? Ayub setiap hari dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dengan alasan apa? Dia takut anaknya berdosa di hadapan Tuhan. Ya, dia memintakan ampun buat anak-anaknya. Barangkali anak-anaknya melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kita melihat itu satu perbuatan yang saleh Bapak Ibu Saudara. Perbuatan yang continue, dia bukan hanya satu hari aja, bukan hanya hari-hari tertentu, tapi setiap hari Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dia mengalami tantangan, persoalan dan masalah Bapak Ibu Saudara, ada ya
Begitupun dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kadangkala mungkin kita punya teman dekat, mungkin kita memiliki orang-orang terdekat, seringkali kita mungkin pernah mengalami keadaan seperti Ayub ini Bapak Ibu Saudara. Kita bukan ditopang, kita bukan disupport ya, tapi orang itu malah mengajak untuk menyerah. Ya itu tantangan Bapak Ibu Saudara, tantangan di masa penantian. Ada godaan untuk menyerah. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang menjadi tantangan yang kita temui adalah ketidaksabaran. Ketidaksabaran itu biasa dari mana Bapak Ibu Saudara? Dari orang lain atau diri sendiri, betul? Kok Tuhan belum jawab ya, doa lagi belum ada tanda-tanda. Ya doa lagi belum kelihatan. Ya sepertinya secara manusia kita gak sabar, betul Bapak Ibu Saudara? Duh kapan sih ya, kapan sih Tuhan jawab, kapan nih Tuhan nyatakan, kapan Tuhan tolong dan lain sebagainya. Nah itu juga menjadi tantangan dalam masa-masa penantian Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita nantikan, apa yang kita doakan hari-hari ini, biarlah kita terus dalam penantian kita kepada Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan, mengapa perlu menantikan Tuhan? Ya, ini yang menjadi alasan kuat kita supaya kita tetap dalam penantian yang menanti-nantikan Tuhan. Ya dalam penantian kita terus menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama alasannya adalah Dia Allah yang kekal Bapak Ibu Saudara. Di ayat 28a. Dia memberi 28a tuh, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ya, kita melihat Bapak Ibu Saudara, Dia Allah yang kekal Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang kekal. Apa artinya Allah yang kekal? Allah yang kekal itu tidak dibatasi dengan waktu. Kita sebagai manusia, ya kita semua ada di tahun 2024. Tapi Allah dalam kekekalannya dia ada di semua tahun. Ya, kitab Ayub berkata bahwa Dia yang berjejak di bawah bulatan bumi. Jadi Allah itu kekal Bapak Ibu Saudara. Ya kita belum masuk ke tahun 2025 ya karena tahun 2024 belum selesai, betul? Apalagi tahun-tahun yang lebih jauh lagi, kita belum ada di sana Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga belum tahu apakah bisa sampai ke sana, begitu kan? Tapi Allah, Dia kekal Bapak Ibu Saudara. Dia sudah ada di sana. Yang artinya kalau kita berdoa saat ini Bapak Ibu Saudara, dalam masa penantian kita, Tuhan juga sudah ada di sana di saat Tuhan menyatakan kuasanya, di saat Tuhan menjawab doa kita Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang kekal. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia ya kalau seperti kita beli barang ya, seperti beli makanan, minuman, pasti yang kita lihat adalah tanggal kadaluarsa, betul? Karena ada masa yang berlakunya, betul? Kita beli voucher aja, lihat tanggal berlakunya ya kan. Waduh jangan-jangan saya beli tahu-tahu besok udah habis ya kan. Besok udah expired, gak berlaku. Tapi Tuhan janjinya kepada kita kekal Bapak Ibu Saudara. Ya sama seperti dirinya. Ya di dalam kitab Perjanjian Lama ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan bukanlah anak manusia, makanya Dia berdusta Bapak Ibu Saudara. Tuhan bukan manusia Bapak Ibu Saudara yang bisa, hari ini bisa ngomong A, besok belum tentu dia ingat omongannya ya. Hari ini dia ngomong A, besok bisa juga dia ngomong B ya. Maksudnya seperti anak-anak manusia yang di luar Tuhan, amin. Ya, kalau di dalam Tuhan enggak begitu. Hari ini ngomong A, besok ketemu lagi juga tetap ngomong A. Ya. Tapi Allah bukanlah anak manusia yang punya potensi untuk gagal. Bukan anak manusia yang punya potensi untuk berdusta. Bukan seorang manusia yang bisa mengingkari janjinya. Jadi Allah dalam keberadaannya yang kekal, ya dia dipenuhi dalam segala rentang waktu dan dia ada di dalam rentang waktu tersebut Bapak Ibu Saudara. Karena dia kekal. Dan yang kedua, kenapa kita perlu menantikan Tuhan? Karena di dalam ayat yang sama Bapak Ibu Saudara, ya ada petikan-petikannya dikatakan yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ya, ia menciptakan bumi dari ujung ke ujung, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu.
Bayangin Bapak Ibu Saudara, ya. Kita yang disuruh buat rumah, ya jadi ibaratnya suruh ikut bangun rumah, jadi satu aja udah puji Tuhan ya. Apalagi ini suruh bangun 50 rumah ya. Kan juga bingung Bapak Ibu Saudara kan. Pasti kita lelah, ya pasti kita bisa staminanya berkurang. Tapi kita punya Allah yang berjanji, ya kenapa kita perlu menanti-nantikan Tuhan, karena dia Allah yang maha kuasa Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi dia adalah Allah yang kekal, tapi juga dia Allah yang maha kuasa. Ya, kuasa itu adalah satu power ya, satu kekuatan yang membuat orang punya daya. Ya, punya daya untuk melakukan, punya daya untuk menciptakan, punya daya untuk bergerak, Bapak Ibu Saudara. Itu kuasa. Kalau ditambahkan kata maha, artinya bahwa tidak ada lagi selain pribadi itu, karena dia maha. Ya, kita sering nyanyikan, dialah yang maha tinggi, dialah yang maha mulia. Ya, jadi yang kita sembah Bapak Ibu Saudara, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus namanya adalah Allah yang maha kuasa. Dia yang menyampaikan janji Bapak Ibu Saudara, dia yang membuat ya membawa kita dalam masa penantian ini tidak di dalam ketakutan. Karena apa? Dia Allah yang maha kuasa. Seperti gambar yang kita lihat di depan Bapak Ibu Saudara. Ada tangan yang memegang, ya. Ada tangan yang meraih tangan kita, ya Bapak Ibu Saudara. Kita berjalan dengan tangan kita sendiri, ada kalanya kita lelah. Kita berjalan dengan kemampuan kita sendiri, ada kalanya kita lemah, ya kita lesu, sepertinya tidak ada semangat lagi dan lain sebagainya. Apalagi dalam masa-masa penantian Bapak Ibu Saudara, tapi ada tangan Tuhan. Ya sama seperti dalam Keluaran 17 ketika bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Ketika Musa, Tuhan bilang, ya firman Tuhan katakan di sana, ketika Musa mengangkat tangan menjadi kuatlah bangsa Israel. Tapi Musa kan manusia Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau WL di sini suruh angkat tangan dari lagu pertama sampai lagu keempat juga capek toh, betul Bapak Ibu Saudara. Apalagi suruh angkat tangan terus nggak turun, begini terus. Capek betul Bapak Ibu Saudara, karena manusia, begitupun Musa Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia nabi Tuhan yang besar, ya, hamba Tuhan yang besar, tapi ketika Tuhan suruh dia angkat tangan dan angkat tangan terus, lama-lama Alkitab mencatat di situ menjadi penatlah Musa. Dia capek suruh angkat tangan dua-duanya Bapak Ibu Saudara, angkat tangan terus. Sampai akhirnya umat Tuhan ya Harun dan Hur itu punya hikmat dari Tuhan untuk ya Musa diberi senderan di batu. Artinya bahwa hamba Tuhan manapun, ya manusia manapun Bapak Ibu Saudara, yang mungkin ya hari-hari ini mungkin kita masih mengandalkan manusia. Misalkan, oh ada teman dekatku ya, ada koncoku ya, woi dia konglomerat dan lain sebagainya. Ada saatnya Bapak Ibu Saudara, manusia terbatas. Oh orang tuaku ya, mungkin seperti keluarga ini cendana mungkin ya. Kekayaannya 7 turunan gak habis-habis. Tapi ada batasnya Bapak Ibu Saudara. Ternyata kita keturunan ke-8 ya kan. Maksudnya ada limitnya Bapak Ibu Saudara. Sehebat-hebatnya orang pasti ada batasannya. Tapi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Kita perlu membawa penantian kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab dia tidak dibatasi, dia maha kuasa Bapak Ibu Saudara. Ada tangan yang menggenggam tangan kita. Di saat kita udah mulai mengangkat tangan, tanda kita menyerah Bapak Ibu Saudara. Ada tangan dari surga yang terulur kepada kita anak-anaknya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu menanti-nantikan Tuhan? Karena dia Allah yang maha tahu Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita mengenal, inilah sifat Allah yang mutlak yang tidak dimiliki oleh manusia. Omniscient, omnipotent, dan omnipresent. Ya, omnipresent tadi Allah yang kekal. Omnipotent yang tadi Allah maha kuasa. Ya, kalau ini adalah dia Allah yang maha tahu. Ya, dia tahu. Omniscient Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita ada di sana dia sudah tahu Bapak Ibu Saudara. Seperti ayat 25 bagian C, di sini dikatakan bahwa tidak terduga pengertiannya. Ya, tidak terduga pengertiannya Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau kita hubungkan ke ayat 14 bahwa tidak ada seorang pun yang
memberi masukan kepada Tuhan karena Tuhan kurang pengertian. Iya, tidak ada. Ya, ayat 14 mengatakan bahwa siapa yang bisa mengajar dia pengetahuan, memberi dia petunjuk supaya ia bertindak. Kenapa? Karena tidak terduga pengertiannya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, kebanyakan orang selalu ingat ayat itu bagian A-nya aja. Ya, kenapa? Ya karena terdengarnya menyenangkan. Bagian B-nya lupa. Tetapi manusia tidak bisa menyelami apa yang Tuhan buat, Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa dengan otak kita, ya yang hanya sebesar genggaman tangan kita mau mengerti Tuhan yang berjejak di bulatan bumi. Wah, ya tentu sangat jauh perbandingannya. Ya, tak terduga pengertiannya. Tapi yang dimaksud tak terduga pengertiannya ini bukan berarti Tuhan kadang-kadang suka seperti orang yang main petak umpet tiba-tiba nongol, bukan ya. Tapi yang dimaksud di sini tidak terduga pengertiannya adalah tidak ada batasannya Bapak Ibu Saudara. Hikmat dan pengetahuan dan pengertian Tuhan tidak ada batasannya. Dia tahu Bapak Ibu Saudara. Setiap kita dari ujung depan ke ujung belakang pun dia tahu. Apa yang ada dalam hati kita hari ini, detik ini juga mungkin sebelah kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan tahu karena dia Allah yang maha tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kita penting untuk menanti-nantikan Tuhan. Apa sih yang kita peroleh ya dari kita menanti-nantikan Tuhan? Menantikan Tuhan kita akan beroleh yang pertama kekuatan yang diperbarui Bapak Ibu Saudara. Kekuatan yang diperbarui. Apa di situ ditulis di ayat 31 Bapak Ibu Saudara. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Tentu kita tahu Bapak Ibu Saudara tentang siklus hidup dari Raja Wali. Ya di usia yang dia sudah mulai tua, di umur 40 ya, di usia 40 kondisi fisiknya sudah menurun. Ya, dia tidak bisa terbang dengan gagah seperti dia masih muda. Ya kita melihat bahwa juga paruh-paruhnya yang biasa dia suka patuk ya, dia patukkan ke mangsa-mangsanya sudah retak. Karena apa? Sudah termakan usia. Ya bahkan juga ada paruh-paruh dari Raja Wali ini yang mulai bengkok. Karena apa? Ya karena mungkin mengenai tulang dari mangsanya ya yang dia pakai bertahun-tahun sehingga membuat mereka jadi kesulitan untuk mematuk mangsanya lagi. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, siklus hidup dari Raja Wali ini menolong kita untuk kita mengerti kekuatan yang diperbarui yang kita peroleh dari penantian kita akan Tuhan. Tapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, bulunya sudah semakin tebal di usia 40. Bayangin ya, rambut kita nggak dipotong 2 tahun aja udah kayak gimana ya, apalagi bulu Raja Wali 40 tahun. Kita melihat itu akan membuat dia semakin terhambat untuk terbang Bapak Ibu Saudara, bulunya semakin lebat. Ya, bulunya semakin lebat dia akan terganggu, ya terhambat untuk terbang dengan tinggi. Dan kuku-kuku kakinya ya yang untuk mencengkram mangsa kita sering lihat ya di acara-acara kayak di siaran-siaran TV kayak National Geographic dan lain sebagainya. Raja Wali dengan cepat mencengkram mangsanya. Ya karena apa? Kukunya tajam untuk mencengkram. Tapi setelah 40 tahun Bapak Ibu Saudara, kuku-kukunya sudah mulai tumpul Bapak Ibu Saudara. Sudah mulai mungkin ada yang retak-retak sehingga tidak lagi kuat untuk mencengkram mangsanya. Artinya bahwa dalam usia yang seperti itu ya kelemahan dan kekuatannya berkurang. Tapi Raja Wali Bapak Ibu Saudara punya pilihan 2 saat itu. Dia mau membiarkan kondisinya seperti itu sampai dia akhirnya tidak kuat lagi terbang, tidak kuat lagi mencari mangsa, sampai akhirnya tidak ada makanan dan dia mati. Atau dia memilih pilihan yang berikutnya, yaitu dia naik ya ke Bukit Batu untuk diam di sana dan mematuk-matukan bulu-bulunya supaya tercabut-cabut Bapak Ibu Saudara. Sehingga nanti pada saatnya setelah dalam jangka waktu tertentu tumbuh bulu-bulu yang baru. Dan paruhnya itu Bapak Ibu Saudara yang retak ya, dia pakai untuk mematuk-matukan ya batu di gunung batu itu akhirnya timbul akhirnya retak ya dan berganti kulit dan bertransformasi Bapak Ibu Saudara
Dan setelah masa penantian, Bapak Ibu Saudara, itulah yang digambarkan dalam kitab Yesaya dari menanti-nantikan Tuhan. Seperti Raja Wali, kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Setelah dalam masa penantian itu Bapak Ibu Saudara, memang Raja Wali dia merasakan, oh dia lapar, ya nggak bisa makan seperti nggak bisa mencari mangsa seperti biasanya. Ya dia mungkin nggak terlihat gagah seperti biasanya, dia harus diam di gunung batu, tidak ada siapapun di sana. Tapi dia menanti dalam masa penantian itu, sama seperti orang yang menantikan Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, akan memperoleh kekuatan yang baru, kekuatan yang diperbaharui Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan memberikan kekuatan yang baru sehingga lewat hal itu, lewat penantian itu Bapak Ibu Saudara, Raja Wali ini bertransformasi Bapak Ibu Saudara menjadi Raja Wali yang kembali kuat. Ya bulu-bulunya yang tadinya udah tercabut sudah mulai timbul kembali. Ya paruh-paruhnya yang tadi sudah mulai retak, ya kulit-kulitnya yang sudah mulai berguguran dari kulit paruh dan kulit kukunya sudah mulai berganti dan menjadi tajam kembali. Di situ Raja Wali bertransformasi Bapak Ibu Saudara, punya kekuatan yang baru. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan memperoleh apa? Memperoleh kekuatan yang di atas rata-rata Bapak Ibu Saudara. Kekuatan yang di atas rata-rata. Apa itu kekuatan yang di atas rata-rata? Kita melihat ya di ayat 31 bagian B, ya bagian yang C, di situ dikatakan bahwa mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita melihat bahwa di ayat 30 di situ dikatakan bahwa orang-orang muda dan teruna-teruna akan jatuh tersandung. Orang muda identik dengan apa? Teruna identik dengan apa? Kekuatan. Tapi di ayat 30 ini Tuhan mau bilang, ya orang-orang muda itu bukan menandakan orang muda secara usia, tapi orang muda yang masih memakai kekuatannya. Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang terakhir kepada Petrus, saat kamu masih muda, ya kamu berjalan ya kemanapun kamu mau. Tapi kalau kamu sudah tua, ada orang yang mengikatmu dan menuntun kamu ya ke tempat yang kamu belum tentu mau ke sana. Di situ Yesus sedang menjelaskan tentang cara mati Petrus, tapi ada di dalamnya juga pengertian kepada kita sebagai anak Tuhan adalah ketika kita menjadi tua, dewasa secara rohani. Ya kita tidak lagi berjalan seperti yang dikatakan Yesus kepada Petrus, kemanapun kita mau, kemanapun kita suka, ya tapi kita memberi diri kita untuk kita diikat dan dituntun dibawa kemanapun orang itu mau, yang belum tentu kita mau. Artinya apa? Kita berserah kepada pimpinan Tuhan. Kekuatan yang di atas rata-rata Bapak Ibu Saudara. Kita berlari, ya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak mengenal lelah. Jadi ada stamina rohani yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan yang diperbaharui, Tuhan memperbaharui kekuatan kita, dan kekuatan yang diperbaharui oleh Tuhan adalah kekuatan yang di atas rata-rata. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menantikan Tuhan? Bagaimana caranya kita menantikan Tuhan? Ya kata menanti-nantikan Tuhan atau kata menantikan dalam ayat 31 ya berasal dari kata Ibrani yang berarti kafa, yang mempunyai pengertian mengikat bersama ya atau memilin seperti ranting anggur yang terus menempel pada pokoknya. Ya, yang harus menempel pada pokok anggur seperti tertulis dalam Yohanes 15 ayat pertama. Akulah ya, Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar. Yesus yang menjadi pokoknya. Ya dari sekolah minggu kita sudah sering dengar lagunya. Yesus pokok dan kita carangnya. Ya, jadi yang dimaksud ya bagaimana cara kita menantikan Tuhan adalah dengan kita mengikatkan diri Bapak Ibu Saudara kepada pokok anggur itu. Ya, yang segala kita perlukan ada di sana. Ya seperti ranting-ranting itu. Dia punya dia perlu nutrisi, ya dia perlu zat-zat lain untuk membuatnya tumbuh, semuanya itu ada dalam pokok ini Bapak Ibu Saudara.
ya pokok yang menyerap lewat akar-akarnya itu menyerap air, mineral-mineral, nutrisi dan lain sebagainya dialirkan ke ranting-ranting itu. Itulah yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, Yesus yang adalah pokok kita. Kita baca Bapak Ibu Saudara ayat ini sebagai ayat yang terakhir. Yohanes 15 ayat 4 sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau menanti-nantikan Tuhan? Ya, orang yang menantikan Tuhan dia akan memperbaharui kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini ya dalam pergumulan kita, dalam penantian kita, dalam setiap doa-doa kita mungkin sudah mulai menurun semangatnya Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Dia akan memperbaharui kekuatan kita, dia akan memberikan kita kekuatan yang di atas rata-rata. Tuhan memberkati kita semua. Tutup Alkitab kita, sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Ku nanti Engkau Tuhan, kami rindu Tuhan. Untuk menantikan Engkau Allah yang kuasa. Allah Maha Kuasa, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang besar. Yang kita nantikan. Dan tidak sia-sia orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, nyanyikan pujian ini. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur kembali kami boleh mendengar firman-Mu. Haleluya. Biarlah membawa kami sidang jemaat Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Untuk kami melekat dengan Engkau Tuhan. Supaya di dalam kami menantikan janji-Mu. Apa yang kami kumpulkan, apa yang kami mohonkan kepada Tuhan. Karena kami tahu, kami menyembah Tuhan Allah kami yang berkuasa. Amin. Yang maha kuasa. Yang dapat memberikan kemenangan, kekuatan. Amin. Sehingga kami boleh memperoleh pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang sudah datang kepada Tuhan. Amin. Yang membawa pergumulan, yang membawa masalah. Dengan iman kami, percaya kami, di dalam kami menantikan janji Tuhan. Amin. Menantikan pertolongan daripada Tuhan. Menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, yang dapat memberikan pertolongan, yang dapat memberikan kekuatan kepada kami semua, sehingga kami boleh mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Biarlah firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang hidup, yang akan menghidupkan iman kami. Amin. Bertambah kuat di dalam Engkau, berharap kepada Tuhan, sehingga Engkau boleh mengalami, menyatakan pertolongan Tuhan. Menyatakan mujizat Tuhan. Amin. Dan keajaiban Tuhan ada di dalam kehidupan kami sidang jemaat Tuhan. Tuhan, kami serahkan sidang Tuhan pagi hari ini. Engkau yang menjadi penolong kami. Amin. Engkau yang menjadi kekuatan kami. Dalam menghadapi apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan yang menjadi penolong kami. Amin. Benar. Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Sehingga kami boleh bertambah iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua pagi hari ini yang sudah hadir. Apapun yang menjadi doa kami percaya Tuhan sudah mendengar. Amin. Dan Tuhan mengabulkan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.